Kita harus memahami cara kerja internet. Nanti mungkin Mas Ruby yang akan menjelaskan. Memang internet itu terbuka. Jadi kita tutup karena waktu itu kita hanya mempunyai alat untuk menutup domain name-nya. Nah, itu untuk mengganti domain name itu cuma 50.000, dia bisa ganti aja dan itu kita kejar-kejaran. Nah, sekarang kita tingkatkan mesin kita tidak hanya menutup yang namanya domain tapi bisa menutup yang namanya IP berdasar IP number dan juga aplikasi. Jadi kalau kita temukan aplikasinya juga kita bisa tutup. Nah itu untuk mempersempit ruang gerak mereka, kami sekarang berdasarkan laporan masyarakat dan juga kita lakukan investigasi, apabila ditemukan akun-akun bank yang digunakan untuk transaksi judinya, itu kita ajukan kepada perbankan untuk dilakukan penutupan. Nah biasanya akun-akun bank ini cuma akun-akun bank bodong, jadi walaupun dicarinya orangnya nggak ngerti apa-apa karena akunnya dipakai gitu. Jadi ini ya yang kita lakukan. Jadi pertama kita harus memahami ruang digital itu sangat terbuka dan berbagai macam cara bisa dia lakukan. Karena itulah kemudahan ruang digital. Inilah kita selalu kejar-kejaran lah. Ini yang kita tingkatkan. Memang ini harus ada kerjaan keroyokan. Jadi bukan hanya kita perkecil ruang gerak penyedia, tapi kita juga harus mengurangi market kita. Kan ini kan salah supply and demand juga ya. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, ini yang kita kemarin juga baru ngobrol juga dengan Mas Ruby ini. Gimana ya cara-caranya ya ini supaya lebih efektif karena memang beginilah kondisinya kan. Kan kita juga tahu bahwa Indonesia dikelilingi oleh negara-negara di mana judi itu diatur, bukan dilarang. Jadi tadi yang kesulitan berikutnya adalah itu. Karena di negara tetangga itu sudah diatur, kita masih dilarang. Nah ini kita perlu terobosan teknologi. Bagaimana kita bisa memblokir dari awal gitu. Nah ini yang kita lagi carikan. Karena kalaupun kita bisa lakukan itu takutnya ada efek yang lainnya. Efek-efek lainnya secara kesisteman di internet. Itu Mas. Oke baik Pak Semi, nah ini sebetulnya sudah saling ngobrol begitu ya Pak Semi dan juga Pak Ruby terkait cara-cara atau metodenya untuk menghilangkan situs atau konten perjudian online. Nah ini boleh di-share juga kepada kami Pak Ruby, kiranya langkah apa yang sebetulnya juga menjadi tepat untuk dilakukan untuk mencegah atau mengurangi dari persebaran konten judi online di masa saat ini. Silakan Pak Ruby. Baik, ya seperti kita ketahui tadi konsep internet itu memang bersifat publik. Terbuka di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja bisa diakses. Nah, judi online itu memang menargetkan atau memanfaatkan sifat publik internet tadi. Nah, jadi memang di negara manapun yang melakukan pelarangan judi online, pasti tidak ada yang berhasil 100% untuk pemblokirannya. Yang bisa kita lakukan memang adalah mengoptimalkan pemblokiran, mengoptimalkan pemblokiran IP address, pemblokiran domain, pemblokiran aplikasi maupun teknologi lainnya yang digunakan oleh para pelaku. Sehingga jadi mesti hanya mempersempit aja, ditambah lagi memang nantinya harus ada sosialisasi ataupun harus ada merubah masalah supply and demand tadi, di mana para pengguna ataupun pemain judi online di Indonesia bisa melakukan aktivitas lain daripada judi online itu sendiri. Nah, efek jera kepada teknologi judi online tersebut sudah dioptimalkan, tapi memang walaupun masih bisa ada room-room tersedia untuk mereka masih berjalan, tapi juga di sisi masyarakatnya kita juga harus bisa merubah mereka agar bisa melakukan aktivitas yang lain. Mungkin bisa ditambahkan efek jera agar para pelaku atau pemain judi online itu bisa dijerat juga untuk mendapatkan efek jera. Nah, tapi secara teknologi kalau kami perhatikan dari perkembangannya selama ini, judi online memang dia semakin semakin masif inovasinya, semakin masif evolusinya, sehingga memang policy-policy, teknik-teknik dan teknologi yang digunakan para pembuat kebijakan di pemerintah itu kerap kali lebih obsolete dibandingkan teknologi-teknologi dan teknik-teknik yang digunakan mereka. Salah satunya memang IP gampang diblok, memang domain gampang diblok, tetapi tadi aplikasi juga bisa diblok, tetapi mereka banyak kadang menggunakan aplikasi yang
mengkamuflasekan di aplikasi yang legal, mengkamuflasekan di aplikasi yang tidak ada masalah secara hukum, alias yang biasa-biasa saja, mungkin bisa aplikasi permainan, bisa aplikasi apapun, tapi terselubung di dalamnya mereka bisa menyisipkan fitur judi online tersebut. Nah, yang itu mana kita perlu dapat informasi atau pelaporan dari masyarakat atau pelaporan dari pihak-pihak tertentu atau pemantauan patroli cyber yang masif. Tapi memang teknik yang digunakan yang terakhir ini oleh para pelaku judi online agak sulit untuk dideteksi kalau tidak ada pelaporan-pelaporan tadi. Nah, memang effort kita mestinya sih nggak perlu ataupun terlalu besar lah ya untuk penutupan judi online ini, ataupun walaupun dampaknya memang bisa luar biasa, tetapi teknik-teknik dan teknologi yang digunakan saat ini menurut saya sudah cukup, tetapi tinggal meningkatkan beberapa teknologi dan teknik-teknik tambahan lainnya mengikuti evolusi para pemain judi, para bandar-bandar judi online yang mempersiapkan aplikasi-aplikasinya tadi. Selain pakai teknologi, mereka juga membuat sel-sel di negara kita, yaitu sel-sel di mana para reseller, para pemain, para bandar-bandar kecil yang mau mempunyai kerajaan judi-judi kecil mereka tanpa perlu mempunyai infrastruktur ataupun teknologi canggih, itu sudah disiapkan oleh bandar-bandar judi yang besar di internasional. Sehingga banyak kali kita temui para pelaku judi online di Indonesia itu sebenarnya cuma orang-orang biasa yang tidak mengerti teknologi, cuma tahu atau pernah bekerja di sebuah perusahaan judi online, lalu akhirnya dia tergiur untuk membuat judi online yang baru karena punya koneksi, punya informasi, punya dapat penawaran juga. Nah, hal-hal seperti inilah yang terus harus diwaspadai, dan tadi seperti Pak Semi bilang, tinggal kita tingkatkan teknologi yang advance lagi untuk melakukan pemblokiran yang lebih optimal bagi masyarakat.